overproduction emang. Overproduction banget emang. Iya, iya. Ini narasinya agak lebih ke oversimplified ya, dan agak misleading. Ini saya nyoba uraikan breakdown data terkini ya, 2026. Oke. Mengenai overproduction atau stok numpuk di Tiongkok, itu betul banget memang. Produksi EV China itu kelewatan karena subsidi besar-besaran dulu, plus target provinsi yang gila-gilaan. Hasilnya, kapasitas produksi 2 kali lipat dari yang dibutuhkan. Ribuan mobil baru numpuk di dealer atau graveyard. Lapangan terbengkelai, penuh EV berumput. Bahkan ada yang didaftarin fiktif sebagai used car zero mileage, biar kelihatan laku. Brand kayak BYD, ZKR, Neta itu sampai potong harga gila, 50-60% off. Ya, atau jual lewat live stream TikTok. Pemerintah itu nggak langsung beli massal buat nyerap. Ya, mereka itu justru malah mendorong harga turun, trade-in mobil lama, dan biarin pasar itu bersih sendiri. Kemudian kedua, mengenai mangkraknya di pelabuhan Eropa. Ini juga benar. Tahun 2025 ada puluhan ribu sampai 78.000 unit lebih ya. EV China itu numpuk di port kayak Rotterdam atau Zeeburg. Penyebab ekspor Tiongkok melonjak 21% naik di tahun 2025. Tapi penjualan di Eropa itu lesu gara-gara tarif impor EU sampai 35% lebih. Persaingan dan permintaan melemah. Jadi ya foto-foto mobil berbaris di dermaga itu memang nyata, tapi bukan karena pemerintah Tiongkok membeli sendiri. Ya, ini stok ekspor yang nggak laku. Oke? Kemudian ketiga, perihal pemerintah Tiongkok membeli sendiri. Ini yang paling lemah. Dulu sekitar 2010 sampai 2020-an tuh, ya pemerintah itu membeli banyak EV buat fleet publik seperti bus, taksi, kendaraan dinas. Tapi sekarang yang 2025 sampai 2026 itu nggak ada bukti pemerintah itu membeli massal mobil pribadi yang mangkrak. Oke, malah sebaliknya pemerintah Tiongkok itu mulai mengurangi dukungan. EV dihapus dari daftar industri strategis di rencana 5 tahun di 2026 sampai 2030. Subsidi langsung hilang, pajak pembelian cuma setengah, maksimum itu 15.000 yuan dari sebelumnya bebas. Dan mereka itu menyuruh stop price war plus over investasi. Yang ada itu insentif tukar mobil lama, potongan harga, atau provinsi kasih duit buat produksi lebih, bukan beli stok. Ya. Narasi di video bilang pemerintah Tiongkok membeli sendiri karena overproduction itu secara langsung kurang update. Ya. Lebih cocok buat cerita 5 atau 10 tahun yang lalu itu. Narasi yang lebih pas itu, Tiongkok overproduksi EV gara-gara subsidi berlebih. Sekarang stok numpuk di dalam negeri dan luar, dan pemerintah itu mulai lepas tangan biar industri matang sendiri. Kenapa ini obrolannya kok malah misleading dan kesannya itu kayak ngecek ya? Padahal ini kalau terus berkelanjutan, pasar EV Tiongkok lesu, itu juga bakal berimbas ke Indonesia. Sebagai produsen nikel, walau tidak 100% Tiongkok menggunakan nikel pada EV-nya, tapi demi rantai pasar global itu mereka juga tetap berjalan dengan demand nikelnya itu ke Indonesia. Ini ya dampak ekonomi ke Indonesia kalau EV-nya Tiongkok itu lesu. Oke? Harga nikel jadi rendah, pendapatan ekspor turun, proyek smelter dan tambang kebanyakan itu dibiayai oleh Tiongkok. Bisa rugi atau tutup sementara. Udah ada kasus kan itu tahun berapa ya saya lupa. Jadi kasusnya smelter Tiongkok di Indonesia itu stop produksi karena gold. Lalu pemerintah Indonesia itu memotong kuota produksi nikel 2026 sekitar 34% atau lebih, bukan naikin harga atau atur pasokan. Ini yang bikin harga naik sementara, udah rally di awal Januari 2026. Tapi kalau demand-nya Tiongkok itu nggak balik, ya bisa turun lagi harga nikel. Yang ngerinya lagi, kalau berhenti produksi, lapangan pekerjaan itu juga bakal hilang. Banyak yang di PHK. Aduh lah, kalau bikin podcast itu yang mengedukasi dikit, kenapa jadi kesannya kok mengarahnya mengecek gitu. Aduh. Ini tuh nggak sesimpel narasi yang kau ketawain, Bung. Terlalu renyah lu ngetawain derita negara lu sendiri juga nanti jatuhnya. Aduh, please lah.